Halo semua, perkenalkan nama saya Ina Frediana. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara tulisan maupun lisan untuk menyampaikan perasaan, ide, ataupun informasi. Bahasa itu sebagai elemen utama dalam komunikasi verbal. Nah, sebagai contoh, saya akan membawakan sebuah studi kasus dari PT Jaya Agung Group. PT Jaya Agung Group adalah sebuah perusahaan properti di Indonesia yang memiliki beberapa divisi dan departemen di bawahnya. Yang saat ini akan saya bahas adalah Departemen Handover. Divisi Handover dipimpin oleh seorang manajer bernama Pak Rian dan seorang supervisor bernama Pak Niko, dan di bawahnya ada 5 staff. Nah, saya jelaskan dulu. Tugas dari handover itu adalah melakukan handover atau serah terima kunci kepada customer. Kunci itu berupa kunci unit rumah ataupun apartemen. Beberapa minggu belakangan ini terjadi kesalahan di dalam sebuah tim itu, yaitu contohnya seperti salah membawa kunci unit yang harus diserahkan kepada customer. Setelah dievaluasi, ternyata permasalahan tersebut dari komunikasi verbal yang salah. Contohnya adalah Pak Niko sebagai seorang supervisor memberikan instruksi kepada bawahannya secara verbal atau secara lisan dengan bahasa yang sangat cepat atau intonasi yang sangat cepat. Karena Pak Niko ini berasal dari daerah, bahasanya pun terkadang sulit dimengerti oleh bawahannya. Dan Pak Niko tidak melakukan repeat ulang atau melakukan pertanyaan ulang apakah instruksi yang diberikan sudah dimengerti oleh para stafnya. Ini adalah tim salah membawa kunci unit yang harus diserahkan kepada customer, yang mengakibatkan customer komplain karena memakan waktu untuk mengambil kunci itu kembali ke kantor pusat. Setelah dilakukan evaluasi, solusi yang diterapkan adalah pelatihan komunikasi verbal kepada supervisor dan tim di bawahnya. Niko juga menggunakan repeat back atau menanyakan kembali kepada bawahannya apakah instruksi yang diberikan sudah jelas. Lalu menambahkan dukungan secara tertulis seperti papan informasi harian yang bisa dilihat oleh semua tim yang ada di bawahnya. Setelah melakukan implementasi solusi, tingkat kesalahan di dalam pengiriman kunci unit pun menurun dan kinerja tim membaik. Pelanggan pun menunjukkan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh tim handover. Pelajaran dari studi kasus ini adalah komunikasi verbal efektif membutuhkan kejelasan, ketegasan, dan konfirmasi pemahaman. Dalam lingkungan kerja, komunikasi verbal yang buruk akan berdampak langsung produktivitas dan kepuasan pelanggan. Gabungkan komunikasi tertulis dan lisan menggunakan akurasi dan efisiensi. Jadi komunikasi verbal itu sangat-sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan maupun lingkungan sosial. Jadi gunakan bahasa verbal dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Divisi handover dipimpin oleh seorang manajer komunikasi verbal yang berdampak langsung kepada produktivitas dan kepuasan pelanggan.